In audio. Bebannya, kalian harus berani ikut. Itulah yang membedakan. Yang namanya champion juara. We didn't have the In many audio. times to train, but still got very good feeling. Everything that I was told to expect. Eric Thohir kecewa, Patrick Kluivert dikritik, pelatih Australia sombong usai hancurkan harapan timnas Indonesia di Sydney. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama saat menghadapi tim kuat seperti Australia. Pada laga yang digelar di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah. Hasil ini membuat banyak pihak kecewa, terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap besar pada performa skuad Garuda. Kekalahan ini juga menjadi pukulan telak bagi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Harapan besar disematkan kepadanya setelah ditunjuk sebagai juru taktik, namun di laga perdananya, ekspektasi itu tak terpenuhi. Banyak pihak menilai Kluivert gagal memberikan perubahan signifikan dalam permainan tim. Di sisi lain, pelatih Australia justru mengeluarkan komentar yang dianggap meremehkan Indonesia, seolah kemenangan timnya atas Garuda adalah sesuatu yang sudah pasti. Erick Thohir, kekecewaan dan harapan untuk masa depan. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang memiliki visi besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sejak mengambil alih kepemimpinan di PSSI, ia telah melakukan berbagai terobosan, termasuk mendatangkan pelatih dan pemain berkualitas demi meningkatkan performa timnas. Namun, hasil pertandingan melawan Australia membuatnya merasa kecewa. Dalam wawancara pasca pertandingan, Erick tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Ia mengakui bahwa Australia memang lawan yang sulit, tetapi ia berharap para pemain menunjukkan lebih banyak determinasi dan perlawanan. Saya paham bahwa proses pembangunan tim tidak bisa instan, tetapi hasil seperti ini tentu mengecewakan. Kami ingin melihat timnas Indonesia tampil lebih baik, ujar Erick. Ia juga menyinggung peran Patrick Kluivert dalam persiapan tim. Meski masih dalam tahap awal, ia berharap pelatih asal Belanda itu segera menemukan formula yang tepat untuk membawa Indonesia bersaing di level tertinggi. Kami butuh perbaikan, bukan hanya dari segi taktik, tetapi juga mental bertanding, tambahnya. Sorotan tajam di laga perdana. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia diharapkan membawa angin segar bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman melatih di berbagai klub dan tim nasional, banyak yang optimistis bahwa ia bisa mengubah gaya permainan Indonesia menjadi lebih kompetitif. Namun, laga perdana Kluivert tidak berjalan sesuai harapan. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampak kesulitan mengimbangi permainan cepat dan agresif Australia. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan taktik dan strategi yang diterapkan oleh Kluivert. Kritik terhadapnya pun mulai bermunculan. Beberapa analis sepak bola menyebut bahwa ex-striker Barcelona ini belum menemukan strategi yang cocok untuk para pemain Indonesia. Formasi yang diterapkannya dianggap kurang efektif dalam menghadapi tekanan lawan. Ada juga yang menyoroti kurangnya respons cepat dari Kluivert dalam mengubah taktik di tengah laga. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, Kluivert mengakui bahwa timnya masih butuh banyak perbaikan. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Mereka sudah bekerja keras, tetapi kami masih harus banyak belajar. Saya percaya dengan proses ini dan yakin bahwa Indonesia akan menjadi tim yang lebih baik di pertandingan selanjutnya, katanya. Meski mencoba tetap optimis, tidak sedikit yang menilai bahwa kegagalan di laga perdana ini menunjukkan bahwa Kluivert belum memahami sepenuhnya karakter dan kemampuan pemain Indonesia. Dengan waktu yang terbatas untuk persiapan laga-laga berikutnya, tugas berat menantinya agar bisa membuktikan kualitasnya sebagai pelatih. Pelatih Australia, komentar sombong yang memicu kontroversi. Di sisi lain, kemenangan Australia tidak hanya membuat publik Indonesia kecewa, tetapi juga diwarnai oleh komentar kontroversial dari pelatih mereka. Setelah pertandingan, ia memberikan pernyataan yang dianggap meremehkan timnas Indonesia. Kami tahu bahwa kami adalah tim yang lebih baik. Sejak awal, tidak ada keraguan tentang hasil pertandingan ini, ucapnya dengan nada percaya diri. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan lawan kami hari ini bukanlah ancaman besar bagi kami. Komentarnya sontak memicu reaksi dari berbagai pihak. Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap tim lawan.
Beberapa pendukung timnas Indonesia merasa bahwa ucapan tersebut tidak seharusnya diungkapkan, terutama mengingat bahwa sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Namun, ada juga yang melihat komentar tersebut sebagai cerminan dari realitas bahwa Australia masih jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Ini jadi tamparan keras bagi kita. Jika ingin dihormati di kancah internasional, kita harus menunjukkan kualitas yang lebih baik, ujar seorang pengamat sepak bola. Tantangan Indonesia di laga-laga selanjutnya. Kekalahan ini membuat Indonesia harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan beberapa pertandingan penting yang masih tersisa, timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekecewaan. Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah mental bertanding. Seringkali, ketika menghadapi tim besar, Indonesia terlihat kurang percaya diri dan mudah kehilangan fokus. Ini menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert untuk membangun mentalitas pemenang di dalam skuadnya. Selain itu, Kluivert juga harus menemukan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Dengan jadwal pertandingan yang padat, ia perlu segera melakukan evaluasi dan menentukan perubahan yang perlu diterapkan. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa ia tetap mendukung tim, tetapi juga mengingatkan bahwa tidak ada waktu untuk bersantai. Kami harus terus bekerja. Ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik, tegasnya. Dukungan supporter dan harapan masa depan. Di tengah kekecewaan yang dirasakan, supporter tetap memiliki peran besar dalam perjalanan timnas Indonesia. Dukungan mereka akan sangat berarti bagi para pemain untuk bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di laga-laga berikutnya. Tagar Ayo Garuda mulai ramai di media sosial sebagai bentuk dukungan kepada tim. Banyak yang mengingatkan bahwa perjalanan ini masih panjang dan berharap ada peningkatan di pertandingan mendatang. Sebagai tim yang sedang berproses, timnas Indonesia tentu menghadapi tantangan besar dalam perjalanannya menuju panggung dunia. Namun dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan mentalitas yang kuat, bukan tidak mungkin mereka bisa bangkit dan memberikan kejutan di laga-laga berikutnya. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tetapi ini harus dijadikan pelajaran berharga untuk terus berkembang. Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dan timnas Indonesia harus tetap berjuang dengan penuh semangat.